warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Bisa didengar Mas David suaranya? Aman Bapak, silakan bisa dilanjut. Oke. Ini saya buka ini ya. Dok asap jaga dulu ya. Jargon dulu dong. Semangat pagi, bahagia, 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 sehat, sukses, bermanfaat. Yuan Koin semakin berjaya. Kaya, kaya, kaya. Kita semua bisa kaya raya. Yuan Koin, Bitcoinnya Indonesia. Saya ini ya, hari ini, malam ini kok agak senang gitu ya. Ternyata tadi ada Ibu Santi itu dari Padang, Ibu Samiwati dari Padang ya. Terus Ibu Triwarni ternyata dari Padang juga. Saya juga dari Padang gitu. Nah, malam ini Padang menguasai deh. Sumatera Barat pokoknya malam ini menguasai Zoom Yuan Coin ya. Kasih dulu dong semangat buat Padang. Oke ya. Oke. Waktunya berapa ya? Nanti saya takut lupa ini. 20.55. Mas David, saya apa ini? Sharing-sharing aja ya. Dikit aja ya. Testimoni Bapak. Testimoni, ya bolehlah. Gini, sebenarnya saya itu sudah tahu ya, bahkan sudah dibuatkan akun oleh teman saya itu setahun yang lalu, ya, Pak Endra. Tapi saya itu nggak pernah buka akun, ya, nggak pernah pelajari, nggak pernah, entah nggak tahu ya dulu apaan. Mungkin ada Zoom dulu ya, tapi saya nggak pernah ikut ya. Jadi 1 tahun itu berlalu begitu saja ya. Nah, nggak pernah buka akun, nggak tahu marketing plan ya. Pokoknya bablas begitu aja. Nah, ini setahun kemudian ini Pak Endra ini kontak-kontak lagi. Terus saya ini dimasukkan ikut Zoom gitu ya. Nah, banyak alasan lah saya mau ikut. Cuman pernah sekali saya minta itu ya Pak Endra ini. Ini kalau pikir saya ini nggak punya kerjaan apa gitu ya. Ikut Zoom nggak ada kerjaan gitu. Nah, Pak Endra itu diam aja gitu ya. Ya kalau ingin tahu, ingin sukses ya ikut Zoom. Kalau nggak bisa kan. Besoknya saya dikabarin lagi, ada Zoom lagi. Ayo ikut Zoom gitu. Ayo ikut Zoom. Akhirnya saya nyesel sendiri sebenarnya ya. Nyesel itu Pak Endra ini ngajak dengan sepenuh hati gitu. Tapi saya kok marah gitu ya. Saya bentak gitu ya. Akhirnya saya nyesel. Nah, saya nyesel itu karena saya tahu kondisinya Pak Endra ini, saya paham. Ya. Saya tahu Pak Endra ini, beliau ini duduk di kursi roda gitu ya. Dan itu saya marahi, itu saya bentak, itu saya menyesal gitu ya. Akhirnya saya ini apa ya, ada rasa menyesal, ada rasa kasihan. Ya udah saya ikut. Jadi saya mengalah sebenarnya. Kalau nggak mungkin ikut saya pernah bilang ya, saya enggak. Kalau ada yang begini, ada yang ngadu-ngadu gitu, saya marah gitu. Saya mau ngadu gitu ya. Nah ternyata untungnya, nah itulah makanya untungnya absen saya ini Pak Endra. Kalau orang lain mungkin udah siap pikir gitu ya. Tapi karena Pak Endra saya tahu kondisinya, beliau di kursi roda. Saya pikir kok orang menawarkan ini baik-baik, saya bentak, saya marah-marah, saya nggak ngikut. Terus apa salahnya saya coba gitu ya. Makanya saya untung absen saya itu Pak Endra ya. Nah, akhirnya saya ikut Zoom. Nah di Zoom itulah baru saya lihat orang ngobrol gitu ya. Saya lihat komunitasnya bagus, ya, positif gitu ya. Cuma saya nggak nangkep apa-apa, nggak ngerti apa-apa, tapi masih dengar. Nah, saya lihat komunitasnya bagus aja ya. Besoknya disuruh ikut Zoom lagi. Ikut Zoom gitu. Nah, saya ingat ya udah ikut Zoom lagi. Nah, barulah ikut Zoom yang ketiga itu saya mulai paham sedikit-sedikit ya. Mulai ada yang tertarik gitu, mulai ada rasa ingin tahu itu ya, ingin lebih ya. Nah, terutama dengar juga ternyata Bunda Afi ternyata berasal dari bukan orang kaya tapi sudah mampu beli mobil ya. Nah, itu akhirnya saya memutuskan oke, saya mau ini deh, mau serius gitu
ya, mau pelajari dulu, belum ini, belum serius menjalankan, mau serius mempelajari ya. Nah di situ saya ikut lagi Zoom, dapat ilmu lagi, Zoom lagi, dapat ilmu baru lagi. Nah akhirnya saya baru sadar ini sekarang ya, ternyata kalau kita pengen sukses itu kunci yang utama ini ya, yang paling penting ini dikosongkan dulu gitu ya. Nah ini yang selama ini 1 tahun ini saya ini nggak bisa diam gitu ya, nggak bisa mantap ya, nggak bergerak. Karena ini merasa udah paling hebat gitu ya. Oh saya orang hebat dulu. Karena Pak Endra itu dulu dosen saya ya. Maksud saya yang melatih gitu ya. Jadi saya menganggap ilmunya dia di bawah saya gitu. Ternyata setelah saya menjalani ini jauh sekali. Ternyata bisnis yang selama ini saya jalankan ini beda dengan One Point gitu. Jadi memang harus mengosongkan pikiran. Gelas itu memang harus kosong biar bisa diisi gitu ya. Nggak bisa ego, kita merasa hebat, kita merasa sudah pinter, nah itu nggak bakalan sukses, nggak bakalan maju. Jadi benar-benar ini nol gitu ya. Kita diajak, ditawarkan, ayo belajar dulu. Memang harus uang ego gitu ya. Saya belajar dari sini, banyak saya dapat dari teman-teman ini. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu gitu ya. Yang selama ini saya pikir saya orang hebat ya di network marketing, ternyata jauh berbeda gitu ya. Enggak seperti itu tuh. Ya, banyak kesalahan yang sudah saya lakukan ya. Nah, karena merasa bisa lah gitu ya. Makanya saya sering sekarang ini konsultasi dengan Pak Endra, dikit-dikit saya telepon. Kemudian kalau Pak Endra nggak ada, saya konsultasi dengan Bunda Afri gitu ya. Jadi apa yang saya nggak tahu, saya ikuti, saya tanya, apapun yang mereka bilang, ya kalau sekarang ini apapun yang dibilang Pak Endra, Bunda Afri, kemudian juga ada leader-leader lain ya, panglima-panglima itu apapun postingannya di grup itu saya baca, dan itu saya ikuti semua ya. Jadi nggak ada lagi merasa hebat itu udah ternyata itu hanya menyesatkan ya. Kita nggak dapat apa-apa gitu. Akhirnya yang penting itu ya kuncinya ternyata kalau kita mau sukses ya udah kosongkan gelas, belajar ya, belajar. Nah itu yang paling penting, itu yang paling saya apa ya, bagi saya yang paling poin itu ya. Kalau enggak kalau orang lain ya biasanya orang ngajarin saya gitu ya, biasanya berdebat ujung-ujungnya ya. Berdebat ujung-ujungnya ya kalau nggak saya diblokir, mungkin dia ada blokir, kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi One Point ini sebenarnya sudah dibandingkan dengan bisnis saya yang dulu-dulu ya, itu jauh lebih mudah ya. Kenapa? Karena ada sekolah bisnisnya. Kalau yang dulu itu kita kerja sendiri ya. Kita cari prospek sendiri, bikin materi sendiri, motivasi sendiri. Kalau di sini udah enak sekali ya. Bagi saya ya, kenapa? Karena udah banyak leadernya. Sudah banyak foundernya, sudah ada co-founder dan top leadernya. Bahannya, materinya, apalagi ada Zoom meeting. Tinggal cerita ke prospek sedikit, udah ajak Zoom meeting. Tinggal cerita ke prospek sedikit, udah masukin di grup. Nah selesai, ini kerjaan kita. Kalau dulu waktu saya itu habis buat bikin materi gitu ya, buat bikin segala macam lah. Jadi di One Point ini mudah sekali sebenarnya ya. Nah, jadi saya ini sekarang ini mengejar waktu saya yang sudah terbuang 1 tahun ya. Makanya pokoknya lama-lama tinggal dulu ya. Pokoknya siapa yang mau yang cepat ya. Prioritaskan ya. Masih mikir-mikir tentang dulu takut ya udah sok-sok aja ya. Nah, itu yang saya pelajari tadi ya. Juga ada postingan di grup itu. Jadi kita itu sebenarnya harus belajar dari orang sukses ya. Banyak orang kadang-kadang kita prospek, oh dia lebih tahu gitu ya. Nah kalau dia lebih tahu kita arahkan. Kalau dia nggak mau dengar ya sudah tinggal cari yang mau mendengar ya. Karena ini ternyata kuncinya kan ini. Kalau kita ingin sukses, ya ternyata harus belajar dari orang sukses. Nah, ya belajar dari Pak Yusuf Rizoma, Pak Dep, kemudian Bunda Afi, kemudian para panglima, Bu Edi, ya, Bu Yuli, Ibu Tri Suyatmi, Ibu top leader, Bunda Pipin, banyak top leader nih, dan banyak leader-leader lainnya yang hebat-hebat saya lihat. Dan yang postingannya dan itu yang kena ini saya ya. Aduh,
ternyata saya selama ini begini gitu ya. Kalau saya merasa wah ternyata saya salah gitu ya, nah seperti itu. Nah, jadi kita ini ternyata memang harus belajar dari orang sukses. Baru saya ingat sebuah cerita ya. Misalkan begini, Anda pengen sukses, misalkan buka restoran gitu ya, buka restoran apa ya, buka restoran yang mewah lah. Nah, biasanya kita itu paling enak mau buka usaha itu kalau pengen ngobrol, pengen tahu caranya kan kita cari orangnya. Yang enak ngobrol kan kalau misalnya restorannya sepi, yang nungguinnya ada, pengunjungnya ada, restorannya sepi. Nah, kita enak ngobrol sama dia daripada ngobrol ke restoran yang sedang ramai. Nah, ini ternyata salah. Kita datang ke yang sepi, kita tanya-tanya Pak, gimana caranya ini kok bisa ini saya mau buka juga. Jawaban dia biasanya, waduh mas, susah sekarang gitu, bikin restoran ini susah. Sekarang ekonomi lagi sulit gitu kan. Yang mudah itu ya, yang laku itu sekarang warung Padang katanya. Nah, itu contoh ya. Warung Padang mungkin masih mending gitu. Akhirnya kita kan mencari orang yang buka warung Padang, makan Padang. Nah, kita cari lagi yang sepi. Begitu ketemu warung Padang yang sepi, kita ngobrol dengan pemiliknya, kata dia apa? Pak, karena sepi warung Padang gitu. Orang nyarinya yang murah-murah, warteg katanya kan. Atau nyari warung-warung yang nasi campur gitu, yang murah karena ekonomi susah gitu. Akhirnya kita cari lagi yang warung sederhana, yang lebih murah daripada warung Padang. Nah, ketika kita datang ke toko yang sepi, ke warung yang sepi, kita tanya Pak, gimana caranya nih ya, gimana mulainya? Kita misalkan, saya juga mau buka ini usaha makanan warung kecil-kecilan lah ya. Jawaban dia apa karena warungnya sepi? Aduh, susah Pak, katanya kan sekarang ini susah. Nggak tahu sepi banget. Jadi saya aja mau tutup, mau pulang kampung, katanya gitu kan. Loh, apa yang terjadi? Kita pasti nggak jadi buka usaha. Ya kan? Pasti nggak jadi buka usaha. Karena tanya sama orang gagal. Tanya pada orang yang gagal, yang tidak berhasil. Coba tanya kepada orang yang warungnya lagi rame gitu ya. Buka usahanya atau tokonya rame, kita mau buka toko, tanya ke orang punya toko yang tokonya rame, yang sukses. Nah, sama juga di sini. Kalau kita ingin sukses di One Point, tanya dan ikuti orang-orang yang sudah sukses. Pak Yusuf, Prisonga, Bunda Afri, Pak Dani, Bunda Edi, ya Bunda Uli, Bunda Pipin, Bunda Kristiani, dan leader-leader lain yang ini yang sudah berhasil, yang sudah sukses. Nah itu jangan tanya begitu kita prospek orang, ternyata dia lebih tahu. One Point, gimana paling nggak lama nanti scam itu gitu kan. Nah itu sudah, itu kan saya kenal, apalagi yang saya tahu. One Point, saya sudah tahu yang lalu gitu ya. Nah, saya nggak ikut itu nggak jelas. Ah udah, Anda jadi mundur. Jadi kalau kita mendengarkan orang yang gagal, kita pasti gagal. Karena kita tidak akan mengambil keputusan. Tapi kalau kita mengambil belajar dengan orang yang sukses, maka kita ikuti langkahnya, pasti sukses. Ya, apapun yang dilakukan Bunda Afri, kita lakukan juga. Ya, dan bisa jadi kita lebih cepat. Ya, semua yang dilakukan Bunda Afri kita lakukan. Apa yang didapatkan Bunda Afri, maka nanti kita pasti dapatkan itu. Nah, oke ya. Jadi teman-teman, segera ambil keputusan. Jangan seperti saya ya. Tahun ini anak ego ya, ego ya. Anak ego. Jadi setahun hilang begitu saja terbuang. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga ya. Misalkan teman-teman ini yang baru, nggak mau join sekarang, nunggu tahun depan juga nggak apa-apa. Dia sama-sama merasakan menyesal seperti saya ya. Dia sama-sama menyesal. Jadi bukan cuma saya aja ya. Dia saya aja yang merasakan penyesalan. Oke? Edri cari teman ya? Biar dapat teman. Ya, biar dapat teman saya. Oke. Oke, Bang Edri. Ntar habis sama saya waktunya nih. Oke, nah. Jadi ya teman-teman, silakan ikut aja Zoom. Kalau malam ini nggak dapat apa-apa, besok ikut Zoom lagi. Ya, kalau malam ini sudah dapat sesuatu yang dianggap bagus,
ambil keputusan, segera tancap gas ya. Kita cepat atau lambat ya, kita pasti menemukan orang yang lebih cepat dari kita. Ya, kalau kita terus bergerak, suatu saat akan ada orang di bawah kita yang melebihi kecepatan kita. Itu kan dulu. Kenapa? Karena mereka mengikuti cara kita, karena kita ajarkan, dan mereka punya juga cara sendiri. Jadi, makanya banyak sering terjadi upline-nya disalib, ya, upline-nya disalib tingkatnya. Nah, jadi teman-teman segera ambil keputusan, atau kalau ingin menyesal silakan join tahun depan. Ya, gitu aja. Gitu aja ya, Bun. Oke, kalau ada yang Silakan jargon lagi, Bang. ya, Silakan jargon lagi. Tutup dengan jargon. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Semangat pagi. Bahagia, bahagia, bahagia. Sehat, sukses, bermanfaat. Yuan Coin semakin berjaya. Kaya, kaya, kaya. Kita semua bisa kaya raya. Yuan Coin, Bitcoinnya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.